Oke, halo selamat sore Sobat Traders. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Balik lagi sama Junior. Sore hari ini, seperti biasa ya, waktunya kita untuk sharing session, di mana biasanya kita akan memberikan sedikit edukasi atau eh, analisa kita untuk market XAUUSD. Nah, untuk hari ini sendiri, Junior mau sharing edukasi basic yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman tahu dulu sebelum mulai terjun ke dunia trading, di mana basic ini bisa menjadi poin utamanya. Ya, tapi sebelum kita bahas istilah-istilah yang ada dalam dunia trading, di sini kita akan sedikit analisa dulu terkait pergerakan market di hari ini. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat ya di mana. Nah, kita ubah dulu ke H1-nya, di mana harga running saat ini sudah di 3362. Oke, sebentar. Junior ini kan dulu trading view-nya sebentar ya. Hmm, kita share lagi ya screen-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk harga market hari ini itu runningnya ada di area 3993. Kita ubah dulu dengan time frame H1, di mana di candle 1 jam ini itu membentuk penurunan ya. Setelah kemarin sempat mencetak ATH baru sampai di area 4046, tuh ATH itu adalah harga tertinggi ya 1 minggu terakhir ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat secara bulanannya, mungkin ya 1 bulan terakhir ini deh. Nah, bentar kita zoom in dulu. Nah, tertingginya mencapai area 4386. Jadi kurang lebih penurunannya itu sudah hampir 400 poin. Ya, dimana kalau misalkan teman-teman ada hot sale di pucuk kemarin, dengan poin 400 aja itu teman-teman udah bisa dapetin profit kurang lebih sampai di 40 juta. Hanya pakai 0,1 aja teman-teman udah bisa profit sampai di 40 juta. Nah, nextnya, bentar ya, untuk area support dan resistance di hari ini, teman-teman bisa tandain area resistannya di area 4033. 4033 ini sebagai area resisten satunya teman-teman. Dan untuk supportnya di 3965. Atau kalau misalkan mau disesuaikan nih sama harga terendahnya tadi berapa sebentar. Mouse-nya agak. Nah, oke. Misalkan mode-nya di 366, it's okay. Karena untuk area support dan resisten sendiri boleh menggunakan analisa pribadi, boleh menggunakan perhitungan kalkulator yang sudah tersedia. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat sekarang di area 3992 itu, apabila melanjutkan penurunannya sampai ke area support satu dan area support satunya ke break, itu akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau misalkan area support satunya nggak ke break itu akan eh, kembali menaik atau hanya koreksian aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil momentum dengan scalping, it's okay, boleh banget ya. Nextnya, untuk news di hari ini, kebetulan untuk USD sendiri itu nggak ada news high impact. Hanya ada low dan medium impact. High impactnya hanya ada untuk Australian dollar karena kita tradingnya di emas yang dimana berhadapannya dengan dolar, jadi tidak ada news high impact. Hanya saja hasil dari ISM semalam ya, karena kebetulan malam ada ISM ISM PMI itu
kurang lebih di jam 10 malam, di mana data ISM Manufacturing PMI adalah indeks aktivitas ekonomi sektor manufaktur di Amerika Serikat yang dibuat oleh lembaga swasta dan independen bernama Institute for Supply Management, di mana data hasil survei sekitar 400 manajer pembelian ini menunjukkan penurunan dari 49,1 menjadi 48,7, sehingga menggambarkan adanya kontraksi di sektor manufaktur di Amerika Serikat. Keadaan ini memberikan dampak terhadap penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat, sehingga imbal hasil obligasi tenor 10 tahun naik di atas 4,1%. Melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan ditutupnya pemerintahan federal sejak tanggal 1 Oktober memberikan investor kesempatan untuk melakukan selective rotation. Ya, jadi mungkin ada yang bingung kenapa sih marketnya naik, kenapa marketnya turun. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan teknikal dan fundamental, teman-teman akan tahu alasan kenapa harga market bisa di segitu, misalkan. Nah, nextnya kita kembali ke topik utamanya, di mana di sini Junior mau sharing-sharing istilah yang ada dalam dunia trading, yang dimana ini hal basic tapi penting banget untuk teman-teman ketahui sebelum mulai trading. Ya, yang pertama ada yang namanya bullish dan bearish. Bullish dan bearish. Nah, bullish itu adalah di mana nih. Nah, bullish itu yang hijau ini nih teman-teman. Bentar kita tandai dulu. Hmm, coba kita pakai yang ini misalkan nih, yang hijau ini, yang hijau ini itu adalah bullish. Nah, untuk yang merahnya, ini aja deh ya sebagai perbandingan. Nah, sedangkan yang merahnya itu bearish. Jadi ada bullish, ada bearish. Nah, bullish itu adalah di mana candle menunjukkan harganya akan naik atau candlenya naik, sedangkan bearish itu turun. Kenapa bullish bisa naik? Karena lebih digambarkan dengan banteng. Kalau misalkan teman-teman tahu ada banteng, di mana banteng itu punya tanduk yang menunjukkan ke atas. Jadi kita menggunakan gambaran dari banteng untuk bullish ya, dan yang untuk candle ke bawah itu adalah bearish. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya stop loss dan juga take profit. Stop loss adalah target kerugian ya teman-teman, dan untuk take profit adalah target keuntungan. Poin plus dari trading adalah kita bisa tahu seberapa jauh target kerugian kita apabila nantinya akan mengalami kerugian. Karena yang namanya bisnis itu kan tidak selalu menguntungkan, ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita bisnis konvensional, terus kita misalkan buka toko atau misalkan kita sewa tempat, itu kita nggak akan tahu misalkan kita akan mengalami kerugian seberapa besar sebelum adanya tutup, misalkan tutup warung gitu, misalkan tutup toko, kita nggak akan tahu rugi berapa. Tapi saat kita bertrading, sebelum kita bertransaksi, sebelum aktivitasnya dimulai, kalau misalkan di kedepannya akan mengalami kerugian, kita sudah bisa menakar. Apakah kita mau rugi hanya misalkan 1% dari modal, 3% dari modal, begitupun dengan keuntungannya. Kalau misalkan nih Kak, teman-teman bisnis konvensional, selama aktivitas penjualan hari itu masih berlanjut, kita belum tahu dong bakal profit berapa, untung berapa. Sedangkan dalam trading forex kita sudah bisa menakarnya, baik untuk kerugian maupun keuntungan. Nah, selanjutnya adalah leverage. Leverage itu adalah daya ungkit atau modal yang dipinjamkan dari suatu broker, yang dimana itu
akan mempengaruhi modal yang dikeluarkan setiap transaksinya. Ya, untuk di Dimex sendiri kita ada tiga leverage, 1:100, 1:200, dan juga 1:400. Nah, selanjutnya itu ada lot, satuan ukuran transaksi dalam trading forex. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa investasi di saham atau misalkan di trading forex, itu satuan transaksi yang dikeluarkan itu berupa lot, letter of transaction. Begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya support dan resisten. Tadi di awal Junior sudah menjelaskan terkait area support, area resisten, di mana support itu adalah batasan harga bawah, resisten adalah batasan harga atas. Di mana dari situ kita bisa tahu akan sejauh mana pergerakannya, entah itu penurunannya atau kenaikannya. Semisal area yang kita tandain itu mengalami ke break gitu ya, kesentuh areanya bahkan terlewati, artinya secara langsung market itu akan mengarah terhadap garis yang dilewati. Misal, area resistennya yang ke break nih, yang kelewat, berarti marketnya masih kuat naik. Sedangkan kalau misalkan yang ke breaknya adalah support, berarti marketnya masih kuat untuk turun. Nah, selanjutnya ada breakout. Breakout itu tadi yang Junior jelaskan kalau misalkan nih, sebentar. Nih, ini kan Junior ada tandain area resisten nih. Kalau misalkan belum nyentuh ke sini areanya, itu hanya koreksian aja. Ke break itu apabila misalkan, bentar, bentar ya, saya lupa lagi pensilnya di mana. Hmm, nih, misalkan, maaf, maaf, ini chat nih. Nah, misalkan nih teman-teman lihat area garis biru yang Junior tandain, apabila area resistennya ke break seperti ini, itu menunjukkan breakout. Ya, tapi kalau misalkan areanya nggak kesentuh sejauh ini, misalkan cuma sampai sinian aja ya, sampai sini, atau hanya sini, atau hanya di garisnya aja, itu tidak ke break, itu hanya koreksian aja, di mana market akan melakukan pembalikan arah. Nah, yang terakhir itu adalah candlestick, yaitu grafik harga yang menampilkan pergerakan harga dalam waktu tertentu. Nih, ada di sebelah sini sebentar. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat nih, oh harganya sekarang lagi running di 3997 ya. Oh, harga tertinggi kemarin di tanggal 31 di 4035 ya. Penurunan tertingginya, penurunan terjauhnya ada di 3962 ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang mau Junior jelaskan. Next time-nya kita akan membahas kembali perihal basic-basic dalam trading forex karena banyak banget hal basic yang memang harus dipelajari sebelum nanti mulai untuk bertrading ya. So, makasih banyak buat teman-teman yang udah luangin waktunya untuk belajar trading bareng sama Junior. Semoga apa yang Junior sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu baru. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.